Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat sebuah video tentang pemenuhan gizi pada pasien gastritis. Seorang pasien perempuan berusia 50 tahun dengan tinggi badan 150 cm, berat badan 50 kg, pasien beragama Islam. Pasien merupakan seorang karyawan swasta D3. Pasien beralamat di Kota Bandung. Pasien masuk rumah sakit pada tanggal 23 Maret 2022 dengan diagnosa gastritis akut. Pasien dirawat di ruang inap dengan hemoglobin 10,5 gram per desiliter, eritrosit 3,80 per mikroliter, hematokrit 35,0%, MCP 72,8 fl, MCH 24,0, MCHC 33,8 gram per liter, leukosit 11,25 per mikroliter, trombosit 129 per mikroliter, BUN 15,0 mg per desiliter, glukosa sewaktu 100 mg per desiliter, tekanan darah 120 per 70, nadi 76 kali per menit, kemudian pernapasan 16 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, keadaan umumnya lemah, kesadaran kompos mentis, mual, muntah, nyeri tekan abdomen, nafsu makan berkurang. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat proses peradangan dinding lambung. Gastritis ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu gastritis akut, yaitu muncul secara mendadak. Yang kedua, gastritis kronis, yaitu berlangsung dalam waktu yang lama. Penyebab dari gastritis ini yang pertama yaitu pola makan tidak teratur, mengkonsumsi kafein, merokok, obat-obatan, meminum alkohol, dan penyebab yang sering terjadi yaitu infeksi bakteri. Yang terakhir yaitu stres yang berlebihan. Gejala yang akan dirasakan yang pertama yaitu nyeri ulu hati, yang kedua mual dan muntah, dan yang terakhir yaitu perut terasa kembung. Bu, perkenalkan, saya perawat Siti Aisyah. Di sini saya akan menanyakan keluhannya. Apakah benar dengan Ibu Tini? Usianya 50 tahun. Ibu boleh disebutkan keluhannya apa aja? Keluhannya dari kemarin itu mau muntah sama nafsu makannya berkurang. Iya. Terus? Terus Ibu katanya perutnya sakit. perutnya sakit. Ibu boleh saya mengecek perutnya? Boleh diluruskan ya. Ibu kalau boleh tahu yang sebelah mana yang sakitnya? Saya cek ya. Sakit. Mohon maaf Ibu. Oke. Oh Ibu, terima kasih. Saya akan berkolaborasi dulu sama ahli gizi. Selamat pagi. Terima kasih. Siapa?
pasien-pasien sus. Ada yang mau saya diskusikan. Oh, boleh. Mau diskusikan apa? Kami di sini mau mengajak Bapak berdiskusi. Boleh. Mau diskusi apa? Jadi kami baru kedatangan pasien usianya 50 tahun dengan diagnosa gastritis akut. Pasien tersebut hemoglobinnya 10,5 gram per desiliter dan glukosanya 100 mg per desiliter glukosa. Keadaan pasien tersebut lemah, terus kesadarannya kompromentis, mual muntah, Oke. sama nyeri. Terus lagi kalau misalnya perutnya ditekan nyeri. Jadi kami mau konsultasi bagaimana mengenai pemberian gizi dan diet untuk pasien tersebut. Baik, langsung saya jawab aja ya. Berdasarkan dari analisis yang Sus sampaikan kepada saya, mungkin dari hasil analisis saya juga itu dari gejala gastritis. Yang mana gejala ini biasanya ditandai dengan adanya mual, muntah, sakit di ulu hati, sama perut kembung. Nah, itu biasanya terjadi ketika kita ada beberapa faktor, misalnya kita telat makan, maupun kita memakan makanan yang bersifat pedas, maupun kita suka memakan makanan yang memang keras. Nah, jadi saran dari saya seharusnya buat pasiennya sus dan sus yang satu lagi disarankan untuk tidak memakan makanan yang bersifatnya keras. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mengurangi makan makanan yang pedas. Biasanya ibu-ibu ataupun perempuan biasanya itu mereka suka memakan makanan yang pedas, terutama ketika mereka muda. Nah, jadi efek dari kebanyakan makanan pedas ini juga akan mengakibatkan mudah terjangkit penyakit seperti ini. Mungkin ibu ini dari mudanya suka memakan makanan pedas. Yang kedua, yang selanjutnya adalah mungkin ada kemungkinan bahwasanya ibu ini kelelahan ataupun memang telat makan, misalnya sibuk dari pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, usahakan makannya itu harus rutin. Nah, untuk pasien dengan gejala ini biasanya makannya itu jangan terlalu banyak memakan apapun itu makanan, tapi harus sedikit tapi porsi makannya sedikit, tapi harus lebih banyak waktu makannya. Kemudian saran untuk makanan yang harus dikonsumsi untuk penyembuhan dan yang lainnya, yang salah satunya adalah misalkan dengan cara kita memakan putih telur. Nah, putih telur ini harus diberikan edukasi kepada pasiennya, harus telurnya itu harus direbus. Nah, kuningnya itu diusahakan jangan dimakan, jangan diberikan lah gitu ya, harus putihnya aja. Untuk yang kedua, harus memakan daging. Nah, daging juga diusahakan direbus, tapi jangan disertakan dengan kulitnya, hanya dagingnya saja. Kemudian untuk vitamin C-nya, Sus bisa menyarankan dengan memakan buah-buahan seperti buah-buahan jeruk, buah-buahan alpukat, buah-buahan yang lainnya ya gitu. Tapi ada beberapa buah-buahan yang tidak dianjurkan, seperti memakan buah nangka, buah durian, dan buah yang lainnya. Terutama kan durian itu, nangka itu kan ada sedikit kandungan-kandungan yang dapat memicu pada perut menjadi sakit ya. Jadi diusahakan harus dihindari buah seperti buah durian dan buah nangka. Kemudian harus memperbanyak makan makanan B12 seperti ikan. Nah, mungkin seperti itu yang saya sarankan untuk proses pemulihannya, beserta dengan makanan-makanan yang harus dipenuhinya. Dan itu harus seimbang memang gitu ya. Dan jangan lupa itu makanannya memang harus rutin, tapi porsinya dalam jumlah kecil. Karena kan yang punya penyakit gastritis ini memang kalau misal kebanyakan akan mengakibatkan mual dan muntah. Mungkin itu saja, Sus. Terima kasih.
Baik Pak, semuanya telah kami cermati. Kami akan langsung menyalurkannya kepada pasien kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Bu, kami tadi sudah melakukan kolaborasi dengan ahli gizi di rumah sakit ini. Ibu didiagnosa oleh kami gas kritis akut. Jadi ibu tidak boleh makan yang keras-keras dulu. Nanti kami kasih makan, ibu harus habiskan ya. Pola makannya kami berikan dengan porsi sedikit, tapi ibu akan makan dengan lebih sering. Ibu harus makan ya bu. Terus ibunya jangan dulu dibolehin makan pedas. Buah-buahannya harus. Ya, keras-keras nggak boleh. Buah-buahan kayak alpukat, jeruk, ibunya harus dikasih. Gak boleh nangka sama durian. Nangka tuh nggak boleh ya. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Di sini ada gambar nutrisi yang cocok untuk penderita gastritis. Yang pertama yaitu batasi makanan yang mengandung gas, seperti singkong, ubi, buah nangka, durian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dianjurkan konsumsi protein hewani rendah lemak, seperti daging ayam tanpa kulit, putih telur, ikan. Nah, yang ketiga, batasi bahan makanan yang diawetkan dan mengandung garam tinggi, seperti pada gambar di sini. Yang keempat yaitu dianjurkan makanan yang mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini dapat membersihkan radikal bebas dan mengurangi efek peradangan. Yang terakhir yaitu dianjurkan makan makanan yang mengandung folat dan vitamin B12. Contoh bahan makanannya seperti pada gambar berikut. Kurangi mengkonsumsi makanan pedas, karena makanan pedas dapat memicu terjadinya mah akut atau gastritis karena adanya peradangan pada lapisan lambung. Oke, selanjutnya itu pertanyaan fakta atau mitos. Mitos atau fakta, semua makanan atau minuman asam dapat menyebabkan gastritis. Mitos. Ya, benar. Benar ya? Alasannya kenapa? Karena tidak semua kandungan asam dari makanan atau minuman itu sendiri akan menyebabkan kenaikan asam lambung. Menurut penelitian, sitrus dan turunannya atau dengan kombinasi antibiotik dapat membantu untuk memberantas bakteri H. pylori dan membantu menghindari meningkatnya asam lambung. Nah, begitu ya. Selanjutnya, mitos atau fakta, apakah makanan pedas menyebabkan gastritis? Fakta. Nah, benar. Alasannya kenapa? Secara medis, timbulnya luka pada lambung dikarenakan iritasi akibat produksi asam lambung berlebihan yang distimulasi oleh makanan pedas. Karena itu disarankan mengonsumsi sambal tidak berlebihan dari 3 sendok teh per hari. Selanjutnya, mitos atau fakta, terlalu lama menunda lapar dapat menyebabkan gastritis. Fakta. Ya, benar. Alasannya kenapa? Karena jika kita melewatkan waktu makan atau menunda, dapat beresiko menyebabkan asam lambung. Asam lambung merusak lapisan lambung. Penundaan waktu makan yang sering terjadi dalam waktu yang lama berkaitan dengan meningkatnya resiko infeksi H. pylori dan juga gastritis. Nah, begitulah kehidupan sehari-hari kita yang sering lalai. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.